Secara geografis, Kramat Jati merupakan sebuah kecamatan dalam wilayah administrasi Jakarta Timur, berbatasan dengan Kecamatan Jatinegara di sebelah utara, Ciracas dan Pasar Rebo bagian selatan, bagian timur dengan Kecamatan Makassar, dan di sebelah baratnya dengan Kecamatan Pasar Minggu dan Pancoran. Siang ini kita hendak bercerita dengan sejarahnya. Seperti beberapa kawasan lain, Kramat Jati syarat kisah dan cerita masa lalu. Folklore Betawi memasukkannya sebagai salah satu wilayah tertua di tanah Betawi. Sederet bangunan tua dan makam kuno memberikan jawaban akan masa lalunya yang panjang. Nama Kramat Jati bukan wilayah tanpa makna dan tak datang begitu saja. Sejumlah literatur menulis pada mulanya wilayah tersebut dikenali dengan Jati Kramat. Nama itu adalah penggabungan dari dua nama kampung yang berseberangan, yaitu Kampung Kramat di barat dan Kampung Jati di timur sepanjang jalur Jalan Raya Bogor. Dari cerita yang didengar, nama Kampung Jati sendiri muncul karena di kawasan itu banyak tumbuh pohon jati. Sebagai buktinya, sampai tahun 1950-an masih tersisa satu pohon jati yang tumbuh besar di tepi jalan raya persis di depan Rumah Sakit Polri Sukanto. Jati itu di Betawi itu sangat terkenal dari zaman dahulu. Oleh karena itu, kampung yang memakai kata jati, pohon jati kan ya, Tectona grandis itu kan ya, jati itu banyak. Salah satunya yang kita bicarakan Kramat Jati. Adapun penambahan Kampung Kramat erat kaitannya dengan jejak di masa lalu. Konon di daerah tersebut terdapat pemakaman keramat yang sudah ada sejak lama. Keberadaan kuburan itu pernah dimuat dalam laporan surat kabar berbahasa Belanda, Het Nieuws den Dag voor Nederlands Indie, yang terbit di akhir tahun 1913. Dari dua cerita inilah nama Kramat Jati tersusun. Jadi tempat itu memang tempat yang cukup tua ya. Kalau kita membaca situs-situs masa lalu, maka kawasan itu termasuk kawasan Condet, kawasan sekitarnya itu memang kawasan yang subur zaman dulu Joroyo-royo. Bahkan pada masa tahun abad-abad 17-18 itu pemerintah kolonial banyak memelihara ternak di kawasan itu. Menurut catatan, nama Kramat Jati dimunculkan dan tertulis mulai tahun 1891. Bangsa Belanda menyebutnya sebagai Wakefiet di bawah Meister Cornelis. Kampung-kampungnya adalah Legok Bidara Cina, Pos Bidara Cina, Tanjung Lekong, Cipinang Cempedak, Ciawang, Cililitan, Kramat Jati. Secara terminologi, Wake merupakan istilah bahasa Belanda yang berarti perkampungan atau kampung. Sebagai wilayah yang sudah dihuni lama, di sekujur Kramat Jati bertebaran gedung dengan arsitek kuno dan klasik. Yang pertama adalah keberadaan runtuhan bangunan berupa batu bata bertumpuk yang di sekelilingnya telah dirimbuni oleh ilalang dan tumbuhan liar lainnya. Runtuhan bangunan tersebut dikenal dengan nama Rumah Tanjung Timur atau dalam bahasa Belanda disebut Groeneveld of Tanjung Oos. Sebagai rumah peninggalan, bangunan ini memiliki nilai sejarah tinggi. Bermacam cerita berseliweran terkait bata batu bertumpuk itu. Jadi ada sedikit kesalahan pencatatan sejarah. Kalau bangunan ini di sini di tempat kita berdiri ini namanya Tanjung Oos. Dan orang-orang sini bilangnya bangunan gedung tinggi. Jadi kenapa ada nama kelurahan Gedong itu berawal dari bangunan ini. Di sini ada gedung tinggi. Dan kalau bangunan yang ada di Rumah Sakit Polri itu namanya Villa Nova. Jadi beda antara Tanjung Oos dengan Villa Nova adalah dua bangunan yang berbeda. Yang selama ini masyarakat mungkin salah menyebutkan karena dulu itu kakek saya dan nenek saya adalah penjaga bangunan gedung tinggi ini. Kakek dan nenek saya itu menjadi semacam ajudan lah. Jadi ajudannya orang Belanda, pemilik Landhuis Tanjung Oos. Jadi kakek saya menceritakan bagaimana keadaan di tahun 1800-an itu seperti apa di Tanjung Oos ini.
Penasaran dengan jejak masa lalu Kramat Jati dan ingin mengungkap fakta dari hal yang tersembunyi? Tim selebritas yang mengajak serta Anggra Putri Tania, seorang pakar retrokognisi, untuk mendatangi lokasi bangunan yang dikenal dengan sebutan Gedong Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas dan mengupas tentang gedung tinggi yang ada di sebelah kiri saya. Saya sekarang sudah berada di dalam gedung pertanian ya, di dalam gedung pertanian ini, dan ternyata kondisinya seperti ini ya. Dan ini dulu digunakan untuk para saudagar-saudagar yang datang dari berbagai negara yang mau ikut gabung dalam pertanian di Batavia. Bangunan rumah Tanjung Timur atau Grondeveld of Tanjung Oos ini menyimpan riwayat lama. Menurut kisahnya, gedung yang terletak di dekat pertigaan Jalan TB Simatupang dan Jalan Raya Condet awalnya dimiliki oleh Pieter van der Velde, yang merupakan salah satu anggota Dewan Hindia yang berasal dari Amersfoort. Setelah meletusnya peristiwa geger pecinan yang melanda hampir seluruh kota Batavia, Van der Velde membeli lahan milik Kapten Ni Hu Kong dan wilayah lainnya di bagian selatan Meester Cornelis. Lahan ini pun dinamakan Tanjung Oos, kemudian dibangun sebuah landhuis yang megah pada tahun 1756 hingga Pieter van der Velde meninggal pada tahun 1759. Pasca kepergiannya, landhuis berpindah kepemilikannya selama beberapa kali. Jadi sebenarnya muka dari bangunan ini bukan yang menghadap ke Jalan TB Simatupang, tapi muka bangunan adalah yang menghadap ke Sungai Ciliwung, karena orang-orang Belanda itu menjadikan tempat ini adalah sebagai villa. Jadi ini tempat ini sebagai villa, tempat mereka beristirahat di sini. Jadi bangunan itu menghadap ke Sungai Ciliwung. Di bagian depan itu ada serambi, itu tempat mereka biasanya untuk menjamu tamu itu adanya di bagian depan. Nah, ternyata di abad ke-19 pun juga masih terjadi ya, ada lagi terjadi beberapa pemberontakan. Jadi pada saat itu di abad ke-19, gedung pertanian ini dipimpin oleh wanita yang bernama Lady. Nah, di saat itu beliau itu sangat dengan kewenangannya itu yang tidak adil ya, tidak adil dan bijaksana. Jadi melakukan apapun itu sewenang-wenangnya. Akhirnya di situ datanglah segerombolan yang dipimpin oleh Haji Entong Gendut yang memang datang, kalau bisa dikatakan zaman sekarang itu demo ya, demo datang ke sini untuk menyampaikan bahwa kewenangannya itu sangat tidak bijak. Pada tahun 1985, gedung Tanjung Oos terbakar hebat. Sejak saat itu sudah tidak lagi ditinggali. Bangunan runtuh termakan usia dan sampai kini hanya menyisakan runtuhan seluas 20 kali 7 meter tanpa atap. Selain gedung Tanjung Oos, terpajak pula bangunan bersejarah lainnya, yakni Villa Kramat Jati. Kini gedung ini terjepit di dalam lingkungan Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto, Kramat Jati. Pada tahun 1837, sebagian besar wilayah Lebak di Kampung Jati disewakan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada seorang tuan tanah Belanda bernama J. Scott. Oleh penyewa, lahan ditanami sirih yang sangat luas hingga disebut masyarakat setempat dengan sebutan Lebak Sirih. Di dalam area perkebunan itu terdapat sebuah bangunan peninggalan Belanda seluas 500 meter persegi yang disebut dengan landhuis atau rumah tuan tanah perkebunan. Oleh masyarakat setempat, bangunan itu dikenal sebagai rumah besar Cililitan, karena sebelum abad ke-19, Kampung Jati merupakan bagian dari wilayah Cililitan. Gedung ini ikut menjadi saksi dari sejarah panjang Kramat Jati. Sampai hari ini masih berdiri tegak meski tak terawat dengan baik. Sejarah saya tinggal di sini tuh kakak saya dulu kan anggota, jadi beli kamar lah istilahnya. Kakak saya tinggal di sini tuh sekitar tahun 69, masuk polisi tahun 71, sampai pensiun sampai meninggal di sini. Tahun 55 sampai 58 kalau nggak salah. Sejarah buat SPN Polri gitu. Udah gitu kan pindah ke Lido. Ya sampai sekarang kan SPN ini di Lido kan.
Nah di sini dulu pencetak tulisi di sini. Jadi di SPN sini, makanya di sini terkenal Asrama Polri X SPN. Pemilik pertama Loonshuis Tebak Sirih ialah Hendrikus Laurens van de Krap pada tahun 1775. Setelah Van de Krap meninggal tahun 1785, bangunan tersebut diwariskan kepada istrinya Anna Christina Houtman. Dan kenapa Hendrik Lawrence membangun villa ini? Karena Hendrik Lawrence itu disuruh oleh Lady Rawlinson. Lady Rawlinson itu adalah keluarga besar dari Inggris ya, yang membangun ini. Tujuannya itu untuk bekerja sama dalam masalah perkebunan dan pertanian dengan Belanda. Dan sebelum ini dibangun, ternyata di bawah tanah ini dibangun oleh Hendrik Lawrence seperti kayak disebutnya itu bunker ya, disebut bunker, dan ada beberapa ruangan. Salah satunya ada tempat ruangan yang nantinya untuk disimpan barang-barang rampasan. Terus ada juga ruangan yang memang dipakai untuk tempat sandera atau tempat penyiksaan. Dan satunya lagi itu ada tempat khusus keluarga dari Lady Rawlinson yang memang itu tempat untuk bermeditasi pada saat itu. Ya pemirsa, ternyata pada zaman dulu ya, pada abad ke-17 setelah jadinya bangunan ini, ternyata di sebelah kiri saya ini terdapat tangga yang menuju ke bawah tanah ya, untuk ke tempat bunker-bunker tersebut. Dan pada saat itu juga bunker tersebut sempat dirahasiakan oleh keluarga besarnya Lady Rawlinson, tetapi ternyata akhirnya kebuka karena waktu itu ada salah satu pengkhianat yang memang orang yang dipercaya oleh Lady Rawlinson yang bernama Wigert Panderson. Pada saat itu di abad ke-18 awal banyak sekali orang yang berburu datang ke sini dari beberapa negara untuk menemukan bunker yang berisi hasil rampasan-rampasan. Dengan terjadinya itu, akhirnya si pemilik villa ini meninggal secara tidak wajar. Satu lagi, bukti dari jejak masa silam Kramat Jati adalah makam Al-Hawi. Kuburan ini sangat dirawat dengan baik sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang dimakamkan. Sejarahnya, Habib Muhsin bin Muhammad Alatas adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlayar dari Hadramaut Yaman hingga sampai dan menetap di Jakarta. Pada masanya, ahli ibadah dan pendakwah Habib Muhsin juga seorang tabib yang memiliki kelebihan mampu menyembuhkan orang sakit. Namanya Tenar ke seantero Betawi. Sampai kini, di sekitar Kramat Jati dan Condet, terdapat kurang lebih 21 makam yang berada di makam Al-Hawi bersama Habib Muhsin bin Muhammad Alatas. Belum lagi puluhan makam Habib dan keturunannya yang terserak di bagian luar.